Mungkin hakikat fajar dan senja pada umumnya memang selalu berlawanan, antara terang dan gelap, antara pengawal dan pengakhir, tak bisa bersama dalam satu waktu. Namun mereka, jika bagaimanapun takdir Tuhan mengatakan bahwasanya keduanya selalu saling membutuhkan. Itulah hakikat manusia dengan sesamanya. SD 2 Purworejo yang beralamat di Jalan Ngasinan RT 1 RW 2 Desa Purworejo adalah salah satu sekolah negeri di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Letaknya yang strategis di tengah-tengah pemukiman warga menjadikan SD 2 Purworejo memiliki murid yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 76 siswa. Setelah beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan memahami siswa, akhirnya saya menemukan kendala bahwa siswa masih minim dalam membaca dan menulis Al-Quran. Hal ini disebabkan karena pembelajaran baca tulis Al-Quran masih menggunakan metode konvensional dan kurang menarik minat siswa. Apalagi di masa pandemi di mana siswa lebih banyak belajar di rumah daripada di sekolah. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka lebih banyak bermain daripada belajar. Dari permasalahan tersebut, saya menggagas ide untuk mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran daring yang inovatif pada pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanna Kuliati SPD, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 114 dari Kabupaten Kudus dengan formasi tahun 2021, jabatan Guru Pendidikan Agama Islam di SD 2 Purworejo, akan memaparkan hasil penerapan dan pelaksanaan dari rancangan aktualisasi dan habituasi dengan judul Optimalisasi Penggunaan Media Pembelajaran Daring yang Inovatif pada pembelajaran PAI dengan materi membaca dan menulis Al-Quran di SD 2 Purworejo Bae, Kabupaten Kudus. Untuk selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Kegiatan pertama, membuat poster gemar mengaji dengan media Canva. Kegiatan diawali dengan berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi. Sudah saya buat, nanti saya jadikan di masing-masing media sosial. Misalnya kita kan punya Instagram, punya YouTube, punya WA, punya Facebook itu juga saya jadikan. Menurut pendapatnya gimana ya? Terus nanti diberikan pada anak, langsung nanti anak bisa Tahapan kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan referensi poster gemar mengaji. Di sini penulis mengumpulkan referensi melalui beberapa mesin pencari seperti Google dan Pinterest. Berikutnya adalah membuat poster gemar mengaji dengan media Canva. Di sini ada beberapa informasi yang penulis masukkan, yaitu adab mengaji. Poster dibuat semenarik mungkin sehingga dapat meningkatkan minat siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Langkah berikutnya yaitu mempublikasikan poster di berbagai laman media sosial, yaitu Instagram, WA Group, dan Facebook dari SD 2 Purworejo. Selanjutnya, saya juga mengajak siswa dan orang tua siswa untuk segera mempublikasikan di WhatsApp Story masing-masing. Langkah terakhir yaitu saya melakukan evaluasi kegiatan pembuatan poster gemar mengaji. Poster ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan minat siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Berikut adalah hasil evaluasi yang sudah saya buat, di mana ditemukan kekurangan dan kelebihan yang sudah ditindaklanjuti. Kegiatan kedua adalah membuat video pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran.
Tahap pertama dimulai dengan mengumpulkan referensi video pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran, baik berupa materi ataupun desain video. Ini dilakukan agar materi yang disampaikan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya membuat rancangan materi video mulai dari materi, desain, hingga musik yang akan digunakan sehingga video pembelajaran yang saya buat memiliki konten yang lengkap. Selanjutnya, saya membuat video pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran dengan aplikasi KainMaster melalui Android yang sudah saya download terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, saya mengajak siswa untuk menyimak video pembelajaran bersama-sama dengan layar LCD dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan karena pihak sekolah sudah mendapat SE Bupati untuk melakukan PTM uji coba. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan pembuatan video pembelajaran, di mana ditemui kelebihan dan kekurangan yang sudah ditindaklanjuti. Kegiatan ketiga adalah membuat buku saku, jurnal membaca dan menulis Al-Quran. Dilakukan dengan tahap pertama, yaitu mengumpulkan materi-materi dan latihan-latihan. Saya mencari sumber materi dari berbagai sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan dengan berkoordinasi bersama guru PAI dari SD lain dalam satu KKG. Langkah selanjutnya adalah saya membuat buku saku jurnal membaca dan menulis Al-Quran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian untuk memperbanyak buku saku, saya memperbanyak dan menjilid di tempat fotokopian. Selanjutnya, saya membagikan buku saku ke siswa melalui PTM dengan menerapkan prokes. Untuk selanjutnya bisa dikerjakan secara bertahap oleh siswa. Pengisian buku saku jurnal membaca dan menulis bisa dikerjakan di rumah maupun di sekolah. Langkah terakhir adalah merekap hasil penilaian buku saku jurnal membaca dan menulis Al-Quran. Saya melakukan perekapan hasil belajar dengan adil dan tidak membeda-bedakan satu siswa dengan yang lainnya. Kegiatan keempat adalah melakukan penilaian pembelajaran via kuisis yang dilalui dengan 3 tahap kegiatan. Pertama, menyusun soal-soal mengenai materi membaca dan menulis Al-Quran dengan cermat dan teliti. Saya menyusun soal-soal sesuai dengan materi yang dibahas sehingga berorientasi pada mutu. Selanjutnya, saya membagikan link kuisis via WhatsApp group untuk kemudian dikerjakan oleh siswa. Saya memberi jadwal agar siswa disiplin dalam mengerjakan ulangan di kuisis. Langkah terakhir adalah melakukan penilaian pembelajaran via kuisis dan didapatkan hasil rekapan penilaian pembelajaran. Kegiatan kelima yaitu memberikan penghargaan kepada siswa terbaik dengan Twibbon dan sertifikat dari PLT Kepala Sekolah. Dilalui dengan 2 tahap kegiatan. Yang pertama, merekap hasil penilaian siswa dari buku saku jurnal membaca dan menulis Al-Quran dan hasil penilaian pembelajaran via kuisis. Selanjutnya, memberikan penghargaan berupa Twibbon dan sertifikat dari PLT Kepala Sekolah. Saya berinovasi dengan pemberian penghargaan berupa Twibbon dan sertifikat, di mana Twibbon dan sertifikat ini saya buat secara mandiri. Kemudian saya memberikan penghargaan kepada siswa yang memperoleh nilai 3 terbaik dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PLT SD 2 Purworejo sangat mendukung atas program-program yang dilaksanakan oleh Ibu Hannah Uliati SPD dalam rangka kegiatan Latsar tahun 2021. Dengan adanya program-program yang dilaksanakan tersebut, terbukti bahwa peserta didik sudah meningkat kemauannya
untuk membaca dan menulis Al-Quran. Membaca dengan baik dan tajwid yang benar, menulis dengan baik dan rapi. Dan untuk SD ini mudah-mudahan nanti lulusan tahun ini dan selanjutnya bisa membaca dan menulis dengan baik dan benar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan aktualisasi dan habituasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Salam perjuangan untuk seluruh Bapak Ibu guru di Indonesia.